Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan hari ini kami kedatangan narasumber kita, yaitu Romo John Laba Tolok SDB, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo John. Ya, Romo John, bagaimana kabarnya Romo? Halo Mbak Puri dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik yang saya kasih, kabar saya baik-baik, salam dari Tangerang. Ya, terima kasih Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo John. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kepada kami hari yang baru, kami boleh menyaksikan segala karya dan ciptaan-Mu. Hari ini kami bersyukur Engkau menyapa kami melalui sabda yang akan kami dengar, dengan rasa syukur atas kehidupan yang Engkau berikan pada kami selagi ada di dunia ini, dan juga kehidupan baru yang Engkau janjikan kepada kami melalui sabda yang akan kami dengar. Bantulah kami agar menghayati hidup kami ini dengan sebaik-baiknya sebagai anak-anak-Mu, sebagai persiapan kami untuk menyambut hidup baru yang akan Engkau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan bacakan bacaan dari Kitab Wahyu bab 11 ayat 4-12. Aku, Yohanes, mendengar suatu suara yang berkata, "Lihatlah kedua saksiku ini. Mereka itulah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jika ada orang yang hendak menyakiti keduanya, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian." Kedua saksi itu mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dimilikinya pula kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali dikehendaki. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksiannya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak akan memperbolehkan mayat itu dikubur. Dan para penduduk bumi akan bergembira dan bersuka cita atas kedua saksi itu. Mereka akan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Tetapi 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang itu, sehingga mereka bangkit.
Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut, dan orang-orang itu akan mendengar suara yang nyaring dari surga dan berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Terpujilah Tuhan gunung batuku." Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku, Ia mengajar tanganku bertempur, Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian yang berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suami pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia, semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru,
jawabmu itu tepat sekali. Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo John. Ya. Mbak Puri dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik, umat sekalian yang saya kasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar bacaan-bacaan kitab suci yang sangat indah. Kebetulan sekali kita berada di pekan ke-33 dalam masa biasa, maka bacaan-bacaan kitab suci itu dalam liturgi kita ini coba untuk membantu kita supaya menyambut kehidupan abadi yang dijanjikan Tuhan dan akan ditepati pada waktu yang indah, waktu yang tepat yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Situasi yang digambarkan melalui bacaan-bacaan kitab suci, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pada sebuah pertanyaan, apakah ada hidup sesudah hidup yang kita alami saat ini? Apakah ada hidup setelah kematian? Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya bahwa ada hidup sesudah hidup di dunia ini. Tetapi saya yakin bahwa kita semua, para pemirsa Oase Rohani Katolik, kita ini mengakui iman kita. Dalam doa kredo, kita selalu mengucapkan sebagai rasa bangga kita akan iman kekatolikan kita. Bahwa kita percaya, ya, aku percaya kepada kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Dan ini adalah iman kita. Para nabi yang bersaksi, ya, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, ya, sangat menyentuh kita. Yohanes dalam penglihatannya itu menggambarkan bahwa ada dua orang saksi yang bersaksi tentang kuasa Allah yang begitu luar biasa dan juga kasih Allah kepada mereka. Dan sambil mereka bersaksi, mereka juga menunjukkan kasih dan kuasa Allah yang luar biasa itu. Tetapi pada akhirnya, mereka, ya, berdua saksi ini juga meninggal dunia, dan tentu kematian mereka juga disaksikan oleh banyak orang selama 3 hari. Tapi kemudian Allah memberikan rohnya, dan mereka akhirnya mengalami kemuliaan. Mereka juga diajak untuk naik ke surga. Sebuah gambaran tentang kehidupan kita yang sedang bersiara di dunia ini dengan berbagai macam pengalaman, baik pengalaman yang membahagiakan dan juga pengalaman penderitaan dan kemalangan. Dan pada akhirnya kita dihadapkan pada sebuah kepastian, yaitu kematian. Tapi kematian itu, ya, bukan berarti akhir dari segala-galanya. Hidup kita hanya diubah. Dan pada akhirnya kita semua juga akan mengalami seperti yang dikatakan atau disaksikan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini. Kita semua juga akan diajak untuk naik, ya, dan mengalami kebahagiaan abadi bersama orang-orang pilihan. Apa yang kita dengar dalam bacaan pertama juga kemudian digambarkan lagi dalam bacaan Injil dengan cara yang sedikit berbeda. Dalam bacaan Injil tadi kita dengar bagaimana orang-orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan, mereka datang kepada Yesus dan bercerita kepada Yesus sekaligus meminta pendapat dari Yesus tentang kebangkitan. Mereka memberikan pada Yesus satu kasus, dan kasus itu terkenal dalam kitab suci dengan nama perkawinan Levirat. Artinya perkawinan dengan ipar.
Dikasih contoh, ada seorang perempuan dan ada 7 laki-laki bersaudara. Laki-laki bersaudara ini, mulai yang sulung, menikah dengan perempuan itu, meninggal tanpa anak, kemudian adiknya itu menikah dengan iparnya ini. Diharapkan bahwa anak yang lahir dari iparnya itu akan menjadi anak untuk kakaknya. Ya, anak laki-laki, yang saudara laki-laki ini, anak yang lahir akan menjadi anak untuk saudaranya yang sudah meninggal dunia ini. Dan itu terjadi. Ya, sampai 7 bersaudara ini menikahi wanita yang sama. Mereka semua meninggal dan tidak punya anak. Perempuan ini juga meninggal. Nah, menjadi pertanyaan dari orang-orang Saduki kepada Yesus. Nanti pada hari kebangkitan, kira-kira siapa yang jadi suami? Lalu Yesus memberikan jawaban yang spektakuler. Selagi di dunia ini, orang itu kawin dan dikawinkan. Tapi di dunia yang baru nanti, orang itu tidak akan kawin dan dikawinkan. Mereka semua itu akan sama seperti malaikat. Malaikat itu adalah pelayan Tuhan. Dan orang-orang itu juga akan menjadi pelayan bagi Tuhan. Tidak ada kawin dan dikawinkan. Kemudian untuk lebih jelas lagi, Yesus mengambil contoh tentang kebangkitan orang mati. Dia mengatakan, kebangkitan orang mati itu adalah sebuah kepastian. Kenapa? Musa sendiri punya pengalaman itu. Dalam penampakan di padang gurun, ya, ketika Musa melihat semak berduri yang menyala, lalu ada suara, Musa, tanggalkan sepatumu. Tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Kemudian Musa bertanya, siapakah Anda? Lalu dari suara itu dia dengar, ya, aku adalah Allah, ya, nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Maka Yesus lalu mengatakan, kebangkitan itu menjadi suatu kepastian karena apa? Karena Allah yang diimani itu adalah Allah orang hidup. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah orang-orang yang pernah hidup dan mengimani Allah yang satu itu. Dan bahwa di hadapan mereka, di hadapan Allah, mereka ini hidup. Jadi Allah menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Maka ketika Yesus menjelaskan hal ini tentang kehidupan, kematian, dan hidup baru yang diberikan, lalu orang-orang itu tercengang. Mereka mengatakan, Yesus memang tetap luar biasa, tidak bisa dilawan. Ya, jawabmu itu benar sekali, Guru. Itu pujian dan jempol yang diberikan kepada Yesus. Jadi, kedua bacaan baik. Bacaan pertama maupun bacaan Injil sama-sama membicarakan hal yang sama. Ada kehidupan, ada kematian, dan ada kebangkitan yang merupakan hidup baru yang akan Tuhan berikan melalui Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Itu kira-kira pesan yang penting dari kedua bacaan ini. Iya, baik Romo. Ya. Lalu Romo, ya. Kira-kira ini kedua saksi ini siapa ya Romo ya? Iya, kalau kita membaca bacaan pertama dari penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu, dia katakan tentang kedua saksi. Ada pohon zaitun, ya tadi kita dengar ada pohon zaitun dan juga kedua kaki dian. Sebetulnya kalau kita merujuk pada kitab Perjanjian Lama, apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini ada dalam kitab Sakaria bab yang keempat. Di sana juga dikatakan tentang pohon zaitun dan juga kedua kaki dian dan ada roh. Ya, jadi apa yang diambil oleh Yohanes bukan hal yang baru, tapi sudah ada dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Sakaria bab yang keempat. Nah, ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan kedua saksi ini bisa saja adalah Musa dan juga Elia. Ada yang mengatakan, ya kedua saksi ini bisa juga Henok dan Elia. Ada juga yang mengatakan, ya bisa juga ada dua orang percaya yang belum diketahui identitas mereka. Nah, kenapa ada pendapat-pendapat seperti ini?
Karena kebetulan teks yang sedang kita baca ini bicara tentang ada kehidupan, ada kematian, dan ada kebangkitan. Maka kalau kita melihat Musa dan Elia, pikiran kita tertuju pada Yesus yang menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Di sana hadir dua sosok ini. Musa mewakili Taurat Musa, 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, dan mewakili para nabi. Di mana baik dalam kitab Musa dan kitab para nabi sudah mengatakan tentang sosok Mesias yang akan menderita, wafat, dan bangkit. Gambaran yang juga ada dalam bacaan pertama. Ya. Atau ada yang mengatakan bisa juga Henok dan juga Elia. Henok itu satu sosok dalam kitab Kejadian yang dia diangkat ke surga. Ya, karena dia orang benar. Dia diangkat ke surga. Demikian juga dengan Elia. Ya. Elia, kalau kita membaca kita Elia dan Elisa, ya. Elisa ikut dari belakang, tiba-tiba Elia diangkat. Ya. Jadi dua sosok ini juga dikatakan bisa juga menjadi dua orang saksi, menjadi pohon zaitun dan juga dua kaki dian. Karena kedua-duanya itu diangkat ke surga. Ya. Hanya yang menjadi masalah adalah si Musa itu memang pernah tampil tapi dia juga wafat sebelum masuk ke tanah terjanji. Ya. Jadi ya, dan juga untuk kalangan orang Yahudi, si Elia ini itu dinantikan sebagai Mesias. Dia akan datang lebih dahulu untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias yang benar. Jadi inilah gambaran kira-kira dua orang saksi. Lalu siapa yang benar? Ya, tadi saya katakan bahwa ada banyak pendapat seperti itu. Yang benar adalah yang pasti adalah Yohanes mau menggambarkan sosok para utusan Tuhan, para nabi yang pernah diutus oleh Tuhan untuk memberikan kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan bagi setiap orang, setiap manusia. Ada kehidupan, ada kematian, dan ada kebangkitan. Itu. Iya, baik Romo. Lalu Romo, apa yang bisa kita petik dari bacaan pertama ini ya Romo ya? Iya, dari bacaan pertama sebetulnya kalau kita lihat ya, pertama dari pengalaman manusiawi kita. Dalam pengalaman manusiawi kita, secara jelas digambarkan tentang hidup kita apa adanya. Bahwa kita juga sekarang ini hidup, dan suatu saat kita akan mengalami kematian. Dalam sepanjang hidup kita ini, ada juga pengalaman-pengalaman yang baik yang kita alami, membahagiakan kita, tapi juga ada pengalaman-pengalaman penderitaan dan kemalangan. Dan pada akhirnya adalah kematian. Tapi bahwa, saya katakan tadi, pengalaman kehidupan kita itu berpuncak pada kehidupan abadi yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi digambarkan dengan dua orang saksi itu, pada akhirnya mereka menunjukkan kuasa Allah, tapi juga mereka mengalami kematian. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka juga dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh orang-orang untuk naik dan mengalami kebahagiaan abadi. Dan itu juga yang menjadi harapan kita, suatu saat kita akan meninggal dunia dan kita juga punya tujuan yang sama, yaitu mengalami kebahagiaan abadi di surga. Itu kira-kira pesan untuk kita, untuk bacaan yang pertama. Iya, baik Romo. Berarti ini kita diajak untuk berpikir lebih luas lagi tentang kehidupan itu sendiri mungkin ya Romo ya? Iya, kita tidak hanya memikirkan tentang hidup kita sekarang ini, tapi dalam kitab Wahyu itu, kalau kita lihat ini dalam Perjanjian Baru, tapi dalam Perjanjian Lama, kitab Daniel juga, itu melihat ke hal-hal yang akan datang. Ya, hal-hal yang akan datang. Jadi Yohanes sebetulnya mau membantu kita untuk melihat hidup kita saat ini, tapi juga mempersiapkan kita untuk menyambut hidup kita ini apa adanya, dengan berbagai macam pengalaman, kebaikan, kemalangan, keberuntungan, penderitaan, kemalangan, sampai pada kebahagiaan abadi yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu. Jadi kita harus menghargai hidup kita dengan baik.
Apapun keadaannya ya Romo ya. Ya. Karena tujuannya adalah kebahagiaan abadi itu sendiri ya Romo. Iya. Tuhan menjanjikan kebahagiaan abadi dan Dia akan menepati itu untuk kita. Kita lihat tadi dalam bagian terakhir dalam bacaan pertama ya. Coba Mbak Puri lihat itu ya. Dan orang-orang itu akan mendengar suara nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Nah itu. Lalu yang kedua itu pengalaman kita. Tapi bagian lain yang nampak dalam bacaan pertama adalah kita dibantu untuk melihat sosok Yesus ya. Meskipun tidak digambarkan dengan jelas, tapi kita melihat sosok Yesus dalam peristiwa kenaikannya ke surga. Ya, para rasul itu ke atas bukit dan perlahan-lahan Yesus naik ke surga dan Dia hilang dari pandangan mereka karena awan itu ya menyelimuti Yesus, dan itu membuat kita berpikir tentang bagaimana para rasul itu selalu melihat ke atas ya, sampai malaikat itu menampakkan diri kepada para rasul dan mengatakan, kenapa kamu masih lihat ke atas? Yesus itu sudah ada di tempat yang baik, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Nah, lagi-lagi kita diingatkan pada tujuan kita ya, suatu saat kita juga akan mengalami kebahagiaan abadi bersama Yesus. Iya, amin. Ya, amin. Romo, kita lanjutkan nanti di sesi kedua. Kita jeda dulu sebentar. Oke. Kuasa Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo John Labatolok SDB dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Ya, mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo, di sesi kedua ini, Romo, apakah ada hal-hal menarik lagi, Romo, yang bisa Romo bagikan? Iya, bacaan Injil itu mengarahkan kita pada satu bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan levirat. Ya, ini menarik ya dalam bacaan Injil hari ini. Kata levirat itu dari kata levir, dan dalam bahasa Latin itu artinya ipar laki-laki, saudara ipar laki-laki ya. Dan perkawinan levirat itu sendiri seperti tadi saya katakan ya, itu perkawinan dengan saudara ipar yang meninggal ya, supaya bisa meneruskan keturunan dari orang yang sudah meninggal itu ya. Jadi sangat jelas tadi seperti dalam bacaan Injil, jika seseorang itu meninggal dunia tanpa ada keturunan, maka saudara laki-lakinya itu mempunyai kewajiban ya, kewajiban untuk mengambil janda itu menjadi istrinya, dan nanti anak sulung yang lahir dari perkawinan ini akan menjadi anak untuk yang sudah meninggal itu. Ya. Jadi itu membuat kita kaget, loh, kok kenapa bisa 7 orang memperistri satu wanita saja, satu perempuan saja? Ya, ini memang dalam kultur Yahudi memang ada. Dan kalau kita membaca kitab suci, khususnya dalam kitab Ulangan bab 25 ayat 5 dan 6, itu ada kisah-kisah seperti ini. Petunjuk tentang perkawinan levirat. Dan ini lebih jelas itu kalau kita misalnya membaca tentang kisah Yehuda dan Tamar dalam kitab Kejadian bab 38, atau kisah tentang Rut dan Boas dalam kitab Rut bab 4 ayat 1 sampai 21 yang terkenal, atau dalam Injil-Injil sinoptik seperti teks Injil yang hari ini kita baca dalam Injil Lukas hari ini ya. Jadi atau juga
dalam Injil Matius bab 22 juga diceritakan, Injil Markus bab 12 ya. Jadi ini memang menarik karena apa? Situasi seperti itu ya. Nah, menjadi pertanyaannya adalah kalau 7 orang bersaudara ini menikah dengan satu wanita yang sama, nanti kalau dan mereka tidak punya anak, mereka semua mati. Siapa yang jadi suami yang sah ya? Dan mungkin orang-orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan itu, mereka berharap Yesus akan salah menjawabnya, tapi ternyata tidak. Ya, Yesus justru menjawab dengan sangat tepat. Ya, dan tadi misalnya kita mendengar dalam teks Injil itu dikatakan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka itu sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Ya. Nah, pikiran kita itu mau diarahkan pada, sekali lagi pada, ada kehidupan, ada kematian, dan ada hidup baru, yaitu kita terima dari kebangkitan. Gitu. Jadi yang Yesus mau tekankan adalah hidup baru. Kenapa hidup baru? Dia lanjutkan dalam bagian Injil tadi. Karena Allah yang diimani itu adalah Allahnya orang hidup. Allah orang hidup. Siapa mereka? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka itu adalah orang-orang hidup. Dan di hadapan Allah yang satu dan sama ini, orang-orang ini pernah hidup, dan kita saat ini juga hidup di hadiratnya. Kira-kira itu pesan yang baik. Dan itu membawa kita pada kredo, kita lalu percaya pada kebangkitan dan kehidupan abadi. Itu Mbak Puri. Iya, baik Romo. Nah Romo, Ya. bagaimana kita sebagai orang Katolik ini mengimani Allah orang hidup ya Romo ya? Jadi dalam arti kita bagaimana kita harus bisa melihat kehidupan kita itu mengarah ke mana, Romi? Ya, Yesus sudah berbicara dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Maka untuk lebih menjelaskan dan lebih meyakinkan mereka, dia meyakinkan mereka bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah orang hidup. Orang Saduki ini percaya kok ada Abraham, Allah Ishak, dan ada Yakub. Mereka itu ada dalam teks-teks suci mereka, ya. Karena itu Yesus tidak ambil contoh-contoh yang lain. Dia ambil 3 bapa besar dalam kitab Perjanjian Lama ini, ya, nenek Allah, bapa bangsa mereka, untuk mengingatkan mereka. Pernah ada Abraham, pernah ada Ishak, pernah ada Yakub, ada Yusuf, ya. Tapi yang lebih terkenal 3 ini. Dan mereka itu percaya pada Allah. Mereka orang hidup yang percaya pada Allah. Dan Allah yang satu itu, ya, adalah Allah hidup. Dan kenapa? Karena orang-orang ini hidup di hadirat Dia. Gitu. Nah, konsekuensinya adalah kita saat ini, ya, juga percaya pada Allah yang sama. Kenapa? Kita lihat rentetan iman kita. Kita bisa percaya pada Allah yang hidup, ya. Kenapa? Karena secara turun-temurun, ya, orang tua kita, orang tuanya orang tua kita, nenek moyang kita itu percaya pada Allah yang hidup. Dan iman mereka itu diteruskan turun-temurun sampai kita saat ini. Apa yang kita alami saat ini itu akan berlangsung terus-menerus. Ya. Kalau dari dulu mereka percaya pada Allah yang hidup, pada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang satu dan sama, dan itu, ya, yang juga menjadi iman kita, dan seterusnya. Iman yang akan berlangsung turun-temurun. Seperti itu. Iya, Romo. Berarti dengan begitu kita juga baiknya juga harus hidup dengan benar dan baik juga ya, Romo ya? Iya, karena iman yang kita hayati adalah iman yang turun-temurun. Dan iman kita kepada
Allah yang satu dan sama. Allah yang diimani mereka, ya, itu juga yang kita imani sekarang ini. Dan itu yang dalam kredo kita. Ya, kita tidak bisa jauh-jauh dari doa aku percayanya kita itu. Iya, Romo. Lalu bagaimana tentang kehidupan yang akan datang yang harus kita ciptakan mulai saat ini ya, Romo ya? Iya, kalau kita lihat baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil, ya, gambaran tentang kehidupan saat ini, ya, kehidupan saat ini itu digambarkan dengan hidup yang begini fana, ya. Ada kemalangan misalnya dalam bacaan pertama tadi, atau dalam bacaan Injil tentang ketujuh laki-laki dan juga wanita, perempuan, yang pada akhirnya mereka meninggal dunia. Itu adalah kehidupan yang fana. Tapi orientasinya bukan yang ada di dunia ini, yang akan berakhir dengan kematian. Tapi orientasi kita adalah ke depan. Dan orientasi ke depan adalah tentang kehidupan abadi yang dijanjikan oleh Tuhan. Tadi kita mendengar dalam bacaan Injil, dan saya ingin mengutip lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil kepada orang-orang Saduki. Tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Ini untuk berbandingkan dengan kehidupan kita saat ini, ya. Kita masih mati. Tapi di dunia yang satunya itu tidak akan mati lagi. Ya, mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Jadi, kehidupan kita yang sementara ini, ya, kita harus isi dengan segala macam kebaikan. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena orientasi kita sangat jelas. Apa yang kita buat di dunia ini seperti tabungan kita, kebaikan-kebaikan kita, supaya nanti, ya, itu kita juga mendapat kebahagiaan. Kita lalu teringat pada 7 karya kerahiman yang sifatnya jasmani. Dalam Injil Matius bab 25, ya. Orang yang lapar, ya, dikasih makan, orang yang haus dikasih minum, yang tidak punya pakaian dikasih pakaian, yang tidak punya rumah tunawisma dikasih penginapan, yang sakit dikunjungi, yang dipenjara dikunjungi, yang mati dikuburkan. Nah, dan dalam bab 25 ayat 40 Injil Matius dikatakan, dan apa yang kamu lakukan untuk saudara yang paling kecil ini, kamu lakukan untuk aku. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, untuk saudara-saudara yang kita layani, ya, itu menjadi tabungan yang baik bagi kita ke depan. Kenapa? Tuhan akan mengadili kita bukan pada berapa gudang dosa yang sudah kita lakukan, tapi Tuhan akan mengadili kita berdasarkan kualitas perbuatan kasih yang sudah kita lakukan di dunia ini. Karena apa yang kita lakukan itu, kita lakukan untuk Tuhan Yesus sendiri. Kamu lakukan untuk aku. Jadi dunia kita ini, ya, kita harus isi dengan yang baik, supaya di dunia yang akan datang itu menjadi perhitungan yang bagus. Tuhan akan mengadili kita dengan kualitas kasih yang sudah kita lakukan di dunia ini. Gitu, Mbak Puri. Iya, baik Romo. Ya, kehidupan yang akan datang memang masih misteri, tetapi karena kita mengimani bahwa Allah kita hidup, jadi kita sebaiknya tetap melakukan hal-hal yang baik. Iya, perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Iya. Lalu Romo, ini rupanya kita kan waktunya tidak banyak. Ya. Apakah ada pesan-pesan spesial Romo untuk menutup perjumpaan kita kali ini? Oke, saya punya sekurang dari banyak hal yang tadi disampaikan, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah Tuhan menjadikan segala sesuatu begitu sempurna, begitu indah. Ada kehidupan yang indah, juga penderitaan dan kemalangan. Dan itu adalah pengalaman keseharian kita. Dan tidak hanya itu, ada juga kematian. Namun Tuhan Allah orang hidup
Dia menghendaki kehidupan kekal bagi kita semua. Kita mengakuinya sebagai kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Itu adalah kredo, janji iman kita yang kita janjikan dengan bangga sebagai pengikut Kristus. Maka iman itu perlu. Ya. Lalu yang kedua, bacaan-bacaan kitab suci yang tadi kita dengar juga membantu kita untuk melihat kehidupan kita dalam keluarga masing-masing. Bahwa ikatan kekeluargaan itu memang penting. Tetapi bahwa jalan perkawinan Levirat itu bukanlah tawaran yang tepat bagi kita pada saat ini. Kita ingat kembali, tujuan orang menikah adalah menjadi pribadi yang bahagia. Kalau saja dalam perkawinan itu tidak ada keturunan, tidak ada anak, maka ada dua jalan yang diberikan, yang gereja tawarkan kepada kita. Yang pertama, lanjutkanlah hidup sebagai suami dan istri sampai saudara maut menjemput. Atau yang kedua, dengan jalan mengadopsi anak. Jadi lagi-lagi, ikatan kekeluargaan itu baik. Tapi perkawinan Levirat itu bagi kita bukanlah tawaran yang pas, yang tepat untuk kita. Ya. Lalu yang ketiga, peran Roh Kudus itu begitu penting bagi kita. Dalam bacaan pertama, kita dengar yang meninggal, ada roh. Lalu dalam bacaan Injil, ya juga orientasinya pada Allah yang hidup. Lalu pikiran kita tertuju pada sosok Allah yang begitu luar biasa. Ketika dia menciptakan manusia, dia memberikan ruah, dia meniupkan rohnya, dan manusia pertama itu hidup. Dan Santo Paulus, ya dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia katakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tubuh kita adalah tempat Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus. Maka saya katakan bahwa bacaan kitab suci, bacaan liturgi hari ini juga membantu kita untuk melihat peran Roh Kudus yang begitu penting dalam kehidupan kita. Dan kita berusaha supaya tubuh kita ini betul-betul menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Karena dialah yang akan membangkitkan kita dan memberikan hidup baru kepada kita. Itu 3 pesan penting yang saya bisa ambil untuk menjadi oleh-oleh rohani untuk kita pada hari ini. Iya, terima kasih Romo. Sama-sama Mbak Puri dan para pemirsa ORK Rohani, Pasir Rohani Katolik. Iya, mari kita akhiri acara kita dengan doa penutup dari Romo John dan mohon berkat melalui Romo John. Oke, terima kasih Mbak Puri. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, kami begitu bangga karena Engkau menjadi Allah yang hidup bagi kami semua. Kami juga bersyukur padamu karena sabdamu menyapa kehidupan kami, menyadari akan kehidupan kami di atas dunia ini. Hidup kami yang sifatnya sementara, penuh dengan pengalaman-pengalaman yang harus membuat kami bersyukur kepadamu, karena semuanya berasal daripadamu. Tuhan, semoga sabda yang kami dengar pada hari ini membuat kami lebih siap untuk menghargai kehidupan kami, juga siap untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus Putramu pada hari yang Dia tentukan bagi kami. Semoga kami selalu siap untuk menyambut kedatangannya. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus tetap menyempurnakan kami, memurnikan hidup kami untuk hidup layak di hadirat-Mu.
Berkatilah dan bantulah kami semua untuk selalu bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Romo John Labatolok SDB dan saya Angela Puri pamit undur diri. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.